Indonesia, sebuah negeri yang kaya akan budaya dan sumber daya, sayangnya pernah merasakan pahitnya penjajahan. Sebuah periode kelam yang membekas dalam setiap aspek kehidupan bangsa. Dua kekuatan besar, dengan ambisi yang sama, namun metode yang berbeda. Belanda dan Jepang. Mereka datang, berkuasa, dan meninggalkan jejak yang tak terlupakan. Belanda menancapkan kekuasaan selama 3,5 abad, sebuah rentang waktu yang sangat panjang, membentuk lanskap sosial dan ekonomi Indonesia. Jepang hanya 3,5 tahun seumur jagung jika dibandingkan. Tapi keduanya meninggalkan luka berbeda. Luka yang terus terasa hingga kini. Penjajahan bukan sekadar angka dalam buku sejarah, bukan hanya deretan tahun dan nama tokoh. Di baliknya ada jutaan nyawa dan martabat bangsa yang diinjak. Ada cerita pilu, perjuangan dan harapan yang tak pernah padam. Belanda membangun sistem penindasan yang lambat dan mengakar, merasuk ke dalam setiap sendi kehidupan masyarakat. Sementara Jepang datang cepat, brutal, dan merusak tatanan dalam sekejap. Kekejaman mereka meninggalkan trauma mendalam. Membandingkan keduanya bukan untuk mencari siapa yang lebih kejam, bukan untuk mengungkit kebencian, tapi untuk memahami kompleksitas sejarah kita, untuk belajar dari kesalahan masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik. Rakyat Indonesia dipaksa beradaptasi dari penindasan sistematis ke kekerasan impulsif. Sebuah transisi yang sulit dan menyakitkan. Setiap masa menuntut pengorbanan berbeda, meninggalkan warisan penderitaan sendiri. Pengorbanan yang tak boleh dilupakan. Mari kita telusuri kehidupan rakyat di bawah bayang-bayang dua penjajah ini. Bagaimana mereka bertahan, berjuang, dan menjaga harapan. Dari bendera triwarna Belanda ke Hinomaru Jepang, sebuah simbol perubahan kekuasaan yang drastis. Perubahan terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam setiap aspek, dari ekonomi hingga budaya, lewat kisah-kisah nyata, dari para saksi sejarah dan catatan-catatan yang tersimpan, kita akan mencoba menjawab siapa yang sesungguhnya lebih kejam dan apa dampaknya bagi bangsa Indonesia. Dan pelajaran apa yang bisa kita petik, agar sejarah kelam ini tidak terulang kembali. Karena memahami masa lalu adalah kunci agar luka lama tak terulang, dan agar kita bisa membangun masa depan yang lebih baik dan berkeadilan. Penjajahan Belanda di Indonesia bukanlah sekadar pendudukan sementara, melainkan sebuah proyek kolonial yang berlangsung lama dan terstruktur secara sistematis. Rakyat dipaksa menanam komoditas berharga seperti kopi, teh, dan rempah-rempah untuk memenuhi permintaan pasar Eropa, bukan untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri atau meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Diskriminasi rasial dan sosial menjadi sistem yang mengakar kuat. Eropa ditempatkan di atas, dengan segala keistimewaan, sementara pribumi terpaksa berada di bawah. Martabat direnggut perlahan, sedikit demi sedikit, melalui berbagai kebijakan yang merendahkan. Kekejaman Belanda seringkali tersembunyi di balik aturan hukum dan perjanjian yang timpang, yang dibuat untuk menguntungkan pihak penjajah. Setiap bentuk perlawanan rakyat sekecil apapun, ditumpas dengan kejam dan brutal oleh kekuatan militer kolonial. Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan rel kereta api yang bertujuan untuk memperlancar eksploitasi sumber daya alam dibayar dengan nyawa dan keringat rakyat. Eksploitasi sumber daya alam dan manusia dilakukan secara dingin dan terencana, tanpa mempedulikan dampak sosial dan lingkungan. Akibatnya, penjajahan meninggalkan bangsa yang miskin secara ekonomi, sosial, dan terpecah belah secara politik. Namun, ironisnya, dari sistem pendidikan kolonial inilah lahir kaum terpelajar, yang kemudian menjadi motor penggerak perlawanan terhadap penjajahan. Belanda mengambil segalanya dari tanah air ini, memberi hanya remah-remah pembangunan yang tidak sebanding dengan kekayaan yang dijarah, dan menanam luka yang dalam di hati setiap anak bangsa. Penjajahan mereka bukan hanya sekadar pendudukan fisik, melainkan sebuah penindasan yang meresap ke tulang sumsum bangsa, meninggalkan trauma yang mendalam. Jepang datang dengan propaganda yang menarik, membawa harapan palsu bagi bangsa Indonesia yang tengah merindukan perubahan. Mereka menjanjikan kemerdekaan dan persaudaraan Asia, sebuah visi yang tampak indah di tengah penjajahan yang panjang. Namun, janji manis itu segera berubah jadi mimpi buruk yang tak terbayangkan. Romusha, kerja paksa brutal yang kejam, merenggut ratusan ribu nyawa, banyak yang tak pernah kembali ke keluarga mereka, hilang dalam kegelapan kerja paksa. Kekerasan Jepang langsung, personal, dan tak terduga, sebuah teror yang menghantui setiap sudut kehidupan.
teror kempetai, polisi militer Jepang menyebar di mana-mana, menciptakan suasana mencekam. Rakyat hidup dalam ketakutan yang mendalam, kelaparan yang tak tertahankan, dan kehilangan segalanya yang mereka miliki. Hasil panen dirampas secara paksa, makanan menjadi sangat langka dan harapan pupus. Rakyat terpaksa makan apa saja, bahkan akar rumput, hanya untuk sekadar bertahan hidup. Dalam 3,5 tahun yang singkat namun mengerikan, Jepang menciptakan penderitaan yang intens dan trauma mendalam yang membekas. Tatanan sosial hancur berantakan, sendi-sendi kehidupan bermasyarakat runtuh, dan harapan rakyat dibakar habis tanpa sisa. Kekejaman Jepang terasa lebih fisik dan brutal dari sebelumnya, meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan. Luka-luka ini meninggalkan bekas yang membekas kuat dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia. Cahaya Asia yang dijanjikan dengan manisnya berubah jadi api yang membakar harapan dan meninggalkan abu penderitaan. Bayangkan keluarga Pak Karto di desa Jawa. Di zaman Belanda, ia dipaksa menanam tebu, hasil panen diambil, anaknya tak bisa sekolah layak. Penindasan terasa rutin, tapi masih ada sisa untuk bertahan. Jepang datang, semua panen dirampas, keluarganya makan gaplek. Anaknya Budi dipaksa jadi romusha, hilang tanpa kabar. Kini, setiap hari diwarnai ketakutan akan kekerasan tentara Jepang. Penjajahan Belanda merampas masa depan perlahan, Jepang merampas segalanya dalam sekejap. Bagi Pak Karto, luka Jepang terasa lebih segar dan brutal. Kisah ini cerminan jutaan keluarga Indonesia yang berpindah dari satu penderitaan ke penderitaan lain. Siapa lebih kejam, Belanda atau Jepang? Jawabannya tak sederhana. Belanda menanam luka kronis selama berabad-abad, membangun sistem penindasan yang mengakar. Jepang, dalam waktu singkat, menciptakan penderitaan akut dan trauma mendalam. Penindasan Belanda impersonal dan struktural, Jepang personal dan brutal. Banyak saksi berkata zaman Jepang lebih menakutkan, kelaparan dan teror jadi keseharian. Namun, membandingkan keduanya bukan untuk mencari pemenang kekejaman. Pelajaran terpenting, penjajahan dalam bentuk apapun adalah kejahatan kemanusiaan. Tugas kita hari ini, memastikan luka lama tak terulang dan kemerdekaan tetap terjaga.